Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas, bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Jangan menggusari cinta. Inilah santapan pembangkit harapan. Bersama saya, Pater Domi Kevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, proklamasi melawan cinta sedang merebak di dalam kehidupan kita. Orang beramai-ramai berang dan marah kepada mereka yang melakukan hal-hal baik dan benar. Orang beramai-ramai ingin menggagalkan orang yang sedang melakukan sesuatu karena rasa cintanya terhadap banyak orang. Sebut saja, ada berbagai spanduk dan tulisan ingin menjatuhkan Jokowi, orang yang sedang berjuang memurnikan wajah bangsa Indonesia dari berbagai korupsi, kolusi, nepotisme, dan dari berbagai birokrasi rumit yang melanggar cinta dan kemanusiaan. Sebenarnya, perbuatan cinta dan kebenarannya harusnya kita dukung dan kita apresiasi, bukannya malah kita menggusari. Sebagai orang beriman, marah atau berang terhadap cinta, kebaikan dan kebenarannya adalah indikasi bahwa kita bukanlah warga dari kerajaan Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, adalah seorang kepala rumah ibadah yang sedang gusar karena melihat Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sudah diikat penderitaan selama 18 tahun. Sebuah kurun waktu yang cukup lama bergumulan dengan penderitaan. Yesus melakukan hal ini karena cinta dan belas kasihannya kepada orang yang menderita. Dan ketika banyak orang sedang bersuka cita dan berbahagia karena perbuatan Yesus ini, ada yang ternyata sedang gusar atau berang dan marah dengan mengangkat pelanggaran hukum sebagai dalilnya. Kepala rumah ibadah adalah orang yang semestinya merasa bahagia atas tindakan Yesus membebaskan orang dari penderitaan dan kesulitan, tetapi ia malah gusar. Apakah ini pertanda bahwa dunia kita memang sedang terbalik, di mana ketika orang melakukan kejahatan dan berbagai keserakahan, kita ramai-ramai mendukung, memberi aplaus hangat
sedangkan orang yang melakukan cinta dan kebaikan malah harus disingkirkan? Ingatlah kata-kata Paulus ini. Orang-orang yang melakukan kejahatan, keserakahan dan percabulan bukanlah orang-orang dari kerajaan Kristus, karena tidak ada cinta, bahkan tidak mendukung orang yang melakukan cinta kasih. Saudara-saudariku terkasih, kerajaan Allah dihuni oleh orang-orang yang mengasihi sesamanya dan atas dasar kasih mencari solusi untuk membebaskan sesama manusia dari berbagai belenggu penderitaan dan ketidakadilan. Maka marilah kita hidup dalam kasih. Jika kita memiliki kasih, maka kita tidak akan gusar terhadap cinta atau orang siapapun yang melakukan cinta terhadap kehidupan. Tuhan memberkati kita semua.